Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kalau kemudian kasus Ergelino ini dilanjutkan dan tidak tahu hasilnya nanti seperti apa. Tapi kalau seandainya kemudian Ergelino ini bebas, Bang, karena tidak dibuktikan ditemukan alat bukti yang kuat, apakah nanti tidak disebut bahwa KPK akhirnya benar seperti yang dituduhkan kemarin ketika ada undang-undang KPK yang baru? Oh, ternyata KPK ini sudah lemah memang. Bagaimana, Bang? Kalau itu kan sebetulnya kan wilayahnya hakim ya. Peradilan ya? Peradilan kan. Ya. Karena apapun yang diputuskan oleh hakim tunggal nanti itu kan Mutlak ya? mutlak itu kan. Kita nggak usah mencampuri materi apa. Tapi yang kita persoalkan adalah sebetulnya kan apa yang sudah terjadi terhadap Ergelino ini kan. Ini kan sebetulnya kan semacam apa namanya ya, semacam penderitaan terhadap seorang anak manusia yang belum tentu bersalah kan gitu kan. Namanya juga tersangka. Namanya tersangka kan. Kan mestinya kan ketika KPK menetapkan orang tersangka, katanya kan minimal 2 alat bukti yang kuat. Baru tersangkakan dia. Sehingga punya keyakinan bahwa tersangka begitu ya. Loh, karena pada waktu itu kan KPK kan belum punya kemewahan untuk punya SP3 kan. Tidak bisa membatalkan. Sehingga pasti berujung ke penuntutan kan gitu kan. Nah, kalau betul-betul KPK sudah punya 2 alat bukti minimal terhadap Ergelino tahun 2016, mestinya kan tidak begitu lama lagi sejak tahun 2016 kasus ini kan sudah bergulir di penuntutan di pengadilan kan. Tetapi yang terjadi kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum jelas. Setelah 5 tahun lebih di era kepemimpinan KPK sekarang baru jelas. Oh iya, baru berproses ya? Baru berproses. Di eranya Pak Firly ini kan, baru dia berproses ke penuntutan. Kalau sebelumnya kan nggak tahu ini kemana ini. Nanti akan. Tetapi kan KPK lupa. Mereka telah menganiaya, tanda kutip ya, menganiaya ada seorang anak manusia yang belum tentu bersalah dan menganiaya keluarga, anak, istri. Karena ikut menanggung ya, akibat dari penetapan status tersangka keluarga ini juga kena stigmatisasi kan. Nah, ini yang itulah yang sebetulnya topik ini yang kita coba mau ingatkan dalam forum editorial ini, supaya soal-soal seperti ini di eranya Pak Firly ini, di era kepemimpinan KPK ini disudahi. Jangan lagi terulang lagi seperti ini di masa akan datang. Karena bahkan dulu kan saya nggak tahu berapa orang tersangka sampai meninggal statusnya tersangka. Tidak berlanjut, tidak dicabut. Kalau Leo kita bayangkan bagaimana keluarga, anak cucu daripada keluarga ini ketika orang tuanya, eyangnya, neneknya, kakeknya, opungnya tersangka meninggal. Nah, bagaimana kita bisa merehabilitasi nama almarhum itu? Nah, inilah yang kita katakan kegelapan, kesenangan seperti ini ke depan tidak boleh lagi. KPK harus lebih profesional dan tetap mengedepankan keadilan dan mengedepankan menghargai, menghormati asas hak asasi tersangka. Bang, tapi kalau kemudian saya juga belum sempat meriset ya. Kalau ada kemudian hari kasus seperti ini lagi, maksud saya ketika memang mengejar tersangka, akhirnya misalnya dikatakan tersangkakan dulu, kita sambil penuhi, kita sambil lengkapi kebutuhan alat buktinya untuk menjerat tersangka. Kalau masih bisa terjadi lagi itu bagaimana, Bang? Ya, itulah sebetulnya pentingnya ada sekarang Dewan Pengawas kan. Karena setiap ada pergerakan, ada kegiatan, aktivitas kan harus dilaporkan ke Dewan Pengawas. Kan begitu. Nah kan seperti yang pernah ketika Pak Taufikur Rahman PLT Ketua KPK, Taufik Ruki ya. Taufik Ruki kan dulu kan. Ada 36 kasus tersangka yang alat buktinya tidak cukup. 36 pada saat itu tuh. Sudah jadi tersangka itu? Sudah tersangka, tapi alat buktinya tidak cukup.
Berarti kan sebetulnya kan ini kan kesewenangan. Itu yang mungkin yang Leo katakan tadi, tergesa-gesa, tersangkakan dulu. Kan dulu kan pernah ada perwira polisi terburu-buru kan, ketika dia mau jadi Kapolri, tersangkakan dulu. Akhirnya di peradilan kalah KPK. Dan KPK tidak merasa, bahkan wah kita dizolimi. Wah ini koruptor sudah menang. Jadi setiap KPK ini di masa lalu ya, KPK ini dituding wah ini pasti suara koruptor. Kan tidak boleh begitu. Sangkin dalam tanda petik sucinya kesan KPK, akhirnya selalu kita dibawa untuk berpikir bahwa KPK tidak mungkin salah begitu. Setengah malaikat. Iya sih. Dan seolah-olah seluruh penyidik yang ada di KPK itu tidak pernah melanggar aturan, tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Sehingga setiap kali orang mempertanyakan selalu dianggap, ini pembela koruptor. Ini agen koruptor ini. Bahkan baru-baru ini saya baca ada penyidik mengatakan, nah ya tuh ada 100 triliun itu diduga korupsi dalam bansos itu katanya. Nah, menurut saya Leo, pernyataan-pernyataan seperti yang terbuka seperti ini tidak boleh dilontarkan oleh penyidik. Karena penyidik KPK itu harus bekerja dalam kesenyapan. Dia harus mencari alat bukti baru tersangkakan. Nah, sekarang kalau kita tuntut misalnya, hei penyidik, coba kau buktikan 100 triliun yang dikorup oleh dalam bansos ini. Coba buktikan. Mampu nggak dia buktikan sekarang kan? Itu dia. Nah, maksud saya, jadi jangan KPK itu berpolitik. Jangan KPK itu memframing soal untuk menjatuhkan orang. Karena KPK itu tujuannya bukan untuk membunuh karakter orang. Tapi kan menegakkan keadilan. Dan KPK itu tidak boleh mengejar popularitas. Apalagi untuk popularitas oknum-oknum yang ada di dalamnya. Jadi model Erjelino ini kita harapkan disudahi, ini yang terakhir. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan Mirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, saya teringat ada gium dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah ini pertanyaannya begini, kalau kemudian KPK melakukan tindakan yang lebih profesional, kita percaya bahwa di bawah Pak Firly itu akan dilakukan. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana kemudian membuat orang bisa percaya bahwa ini bukan berarti KPK-nya jadi mengendur, bukan berarti KPK-nya jadi melemah, karena kalau profesional kehati-hatian kan ujung-ujungnya jangan-jangan kemudian nanti tersangkanya jadi tidak sebanyak di masa lalu, Bang. Bagaimana, Bang? Jadi sebetulnya kan begini Bung Leo kan. Muncul anggapan, pandangan di masyarakat. Seolah-olah OTT itu sebuah prestasi kan. Operasi tangkap tangan, yang tertangkap basah itu ya. Kalau nggak ada OTT, berarti KPK tidak bekerja. Kan begitu kan. Jadi masyarakat sebetulnya sempat ada dan mungkin juga jangan-jangan juga orang-orang KPK sendiri yang mencoba membudayakan ini, bahwa mereka itu tiap hari akan mentersangkakan orang kan gitu kan. Karena itu memang dramatis ya Bang. Dramatis kan. OTT itu ya. Jadi padahal sebetulnya kalau kita lihat ini kan dari 2004 ya. Sampai hari ini sudah ada 872 koruptor yang sudah divoniskan gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah setelah 872 divonis, lalu ada penurunan, ada rasa efek jera terhadap korupsi? Ternyata nggak ada. Ternyata kan gitu kan. Nah, artinya sebetulnya OTT itu tidak berarti korupsi akan sukses kan kita pemberantasan korupsi akan sukses. Sebetulnya itu yang kita harapkan. KPK itu ke depan harus mengedepankan bagaimana operasi pencegahan.
Itu sebetulnya. Kalau KPK bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, bersama-sama dengan kepolisian, mereka beriringan melakukan operasi pencegahan, dan itulah yang membuat Indonesia ini akan sukses pemberantasan korupsi. Jadi bukan operasi tangkap tangan. Ini kan heboh, dramatis. Wah, bahkan kita kalau masa lalu kan juru bicara KPK itu kan sudah seperti bintang film kan. Wah, gayanya. Betul. Itu yang lalu ya. Itu yang lalu kan. Nah gitu. Seperti hebat aja dia. Ternyata ketika dia tidak jadi juru bicara, biasa-biasa aja tuh. Hebat juga. Jadi maksud saya Bung Leo, ini yang harus dibudayakan, itu harus dilakukan oleh kepimpinan KPK sekarang. Jangan lagi katakanlah meneruskan seperti yang lalu itu membuat operasi OTT dramatis Bang, saya juga berpikir begini Bang, kalau kemudian dengan kemungkinan SP3 dikeluarkan oleh KPK sekarang, kalau kemudian proses itu dijalankan oleh KPK, ketika sudah dicari begitu rupa alat bukti tidak ditemukan, dan akhirnya tersangka dilepas karena diberikan SP3, bagaimana ini membuat orang yakin bahwa itu bukan upaya KPK untuk berkompromi dengan korupsi? Karena ya kita harus jujur mengatakan bahwa walaupun seperti Pak Lino, walaupun belum terbukti bersalah di peradilan, tapi kan sudah dijatuhkan vonis bersalah oleh masyarakat Bang, karena status tersangkanya itu. Nah kalau itu tersangkanya kemudian dilepas begitu, diberikan SP3, nanti jangan-jangan dicap oleh masyarakat, oh sudah lembek ini KPK. Bagaimana Bang? Jadi kan begini Leo, ketika Undang-Undang 2019 ini memberikan peluang buat KPK meng-SP3-kan kasus, jangan diartikan itu akan mudah digunakan. Itulah makanya dari awal kita katakan KPK itu ke depan harus profesional. Artinya apa? Ketika dia melakukan penyidikan, penyidikan itu kan sebetulnya kan operasi senyap kan? Betul. Mencari data-data tentang objek tindak pidana ini. Korupsinya apa? Siapa? Calon tersangkanya kan itu. Siapa yang diduga tersangka melakukan tindak pidana korupsi ini kan begitu kan? Betul. Nah, itulah sebetulnya penyidikan itu. Jadi harus cermat. Nah, di sini dia sudah harus profesional. Sehingga saya nggak yakin ke depan bakal ada katakanlah ada 1-2 kasus dalam setahun akan SP. Nggak mungkin. Jangan-jangan dalam 10 tahun pun tidak ada SP3. Jadi karena tetap kehati-hatian itu dijaga begitu. Harus profesional. Itu yang kita ingatkan. Jangan mengejar semacam mengejar tayang. Target ya. Mengejar tayang. Wah, kita ini udah lama ini. Tidak heboh. Tidak OTT. OTT kan dulu. Terserah nanti. Mau berapa lama, toh juga kita nggak ada. Itu nggak boleh. Ke depan setiap penetapan tersangka, alat buktinya minimal 2 sudah sahih, sudah ada, faktanya sudah ada. Itu baru KPK. Baik. Kalau enggak, KPK abal-abal. Baik, Bang Amang, kita coba bertanya juga Bang kepada pemirsa Metro TV, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme KPK untuk mewujudkan keadilan bagi tersangka. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Iya, lagi mengenai korupsi dan KPK. Bung Leo, Bung Elman, sepertinya di Indonesia ini semua lini sudah ada orang-orang yang selalu mencari celah-celah untuk korupsi. Ya Bu. Halo. Bu Indra. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi. Wah,
kelihatannya terputus. Kita akan coba, mungkin nanti akan mencoba menghubungi lagi. Kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa berikut. Ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Halo. Bang Leo, selamat pagi. Bang Elman. Selamat pagi Pak Ihwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, profesionalisme KPK ini tidak cukup dimulai dengan kompetensi. Lalu berikutnya lagi berkaitan dengan profesionalisme, kemudian masuk kepada integritas, lalu kaitannya dengan bagaimana dia melaksanakan secara crucial logic, crucial test, crucial law argumentation. Kalau itu dilakukan, maka keadilan yang diberikan oleh KPK kepada tersangka itu jelas memperlakukan dan memberikan hak dari wajib yang telah dilaksanakan, baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun terhadap Tuhan. Nah, kalau sudah itu yang dilakukan oleh KPK, maka apa yang dikerjakan oleh KPK ini jelas. Tanpa profesionalisme mustahil dia bekerja dan dapat memberikan keadilan kepada tersangka. Nah, untuk itulah maka contoh soal sekarang, kalau Papua itu 130 triliun lebih untuk pembangunan mereka. Nah, ini harus KPK harus berbuat lebih banyak ke sana itu. Sebab banyak hal yang belum dimunculkan dalam perkara-perkara hukum. Pak Iwan, kalau kemudian misalnya KPK ya, ketika mengikuti atau menyelesaikan kasus-kasus lama, saya tidak tahu apakah memang masih ada tersangka lagi, kemudian dalam perjalanannya kemudian KPK mengeluarkan SP3 untuk tersangka ini, bisa atau tidak ya? Karena beberapa orang mengatakan, nah itu kan nanti menjatuhkan citra dari KPK sendiri, itu kan akhirnya mengkonfirmasi bahwa kemarin-kemarin KPK kurang profesional. Bagaimana Pak Iwan? Sebenarnya kadang-kadang seringkali kita itu ewo pekewo. Kalau sudah menyangkut orang tinggi, orang besar yang punya kedudukan sentral strategis, maka ada tuduhan bahwa KPK tidak profesional itu. Sedangkan tidak begitu KPK. Dia sebagai lembaga rasuah yang luar biasa, dia menggunakan leg spesialis. Jadi dia bisa berbuat apa saja, tapi kan sudah dikritik, dievaluasi, kemudian mitra dialogis dan dikontrol oleh DPR, terutama tiga, dan dipandu, dikawal, diberi dasar Allah oleh undang-undang yang mengatur dia. Jadi nggak bisa kehendaknya. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Itu menjadi pertanyaan Bang Elman, ketika kemudian KPK dalam tanda petik KPK sekarang ingin meluruskan kondisi tersangka-tersangka, ingin diperjelas kasusnya, apakah itu tidak bisa kemudian menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, bagaimana dengan semangat tadi Bang, semangat korps kalau kemudian misalnya dalam rangka memberikan keadilan bagi tersangka, akhirnya KPK yang sekarang ini harus memberikan SP3. Apakah itu tidak berarti kemudian mengkonfirmasi bahwa sempat di masa yang lalu ada petugas KPK yang kurang profesional? Bagaimana Bang? Jadi kan sebenarnya kan tadi kan Bung Leo kan sudah menyampaikan dari soal adegium, lebih bagus membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah, kan begitu. Jadi itu prinsip hukum. Artinya itu harus hati-hati. Jangan sempat kita menghukum orang yang tidak bersalah. Itu dosanya nggak terampunin itu. Kalau orang jahat kita bebaskan, ya nanti pada satu saat kalau ada bukti lagi kita tangkap lagi dia, kan tangkap lagi, benar. Nah, tapi kalau orang yang seperti ini, bagaimana kita orang yang tidak bersalah kita hukum mati dia? Jadi itu sebetulnya kehati-hatian. Jadi kalau menurut saya KPK pun tidak boleh gengsi. Itu nggak boleh. Hukum itu tidak mengenal gengsi. Dalam menegakkan hukum harus betul salah atau benar. Makanya Dewi Keadilan matanya tertutup ya? Tertutup. Tidak jadi, bisa main mata. Kalau memang masih ada tersangka yang sudah lebih dari 2 tahun,
sesuai dengan Undang-Undang 19, maka orang itu harus di SP3-kan. Dan KPK tidak boleh takut dibully, takut dituduh bahwa KPK memang sudah lemah kan itu. Tidak boleh begitu. Nanti kalau kemudian hari ternyata memang muncul alat bukti yang sahih, alat bukti yang tersangkakan lagi. Oke. Gak ada masalah. Baik. Jadi prinsipnya KPK tidak boleh gengsi untuk mengakui kesalahan. Oke. Karena itu kata yang kuncinya. dihadapi adalah manusia yang punya hak asasi walaupun dia tersangka. Baik. Dan kalau untuk kita bicara soal profesionalisme KPK, Bang, apa pesan terakhirnya, Bang? Ya, harapan kita ke depan ya kembali lagi kepada awalnya KPK itu. Dia harus betul-betul memilih kasus-kasus yang besar. Ya. Jangan lagi tetap meneruskan kesenangan untuk meng-OTT-kan semua kasus. Baik. Jadi pilihlah kasus-kasus yang apa dan bangunlah kerjasama dengan penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian supaya bersama-sama memberantas korupsi ini. Baik, kita dorong supaya KPK lebih profesional. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Dan pemirsa, demikianlah editorial KPK. Seyogyanya senantiasa mengedepankan profesionalisme dan taat aturan perundangan. Dengan begitu, argumentasi Komisi Anti Rasuah tidak mudah baik dipatahkan di pengadilan maupun dikoreksi oleh Mahkamah Agung, hingga pelaku dapat keringanan hukuman atau bahkan terbebas. Mari kita dukung sama-sama KPK yang lebih profesional. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV